Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu di dalam renungan harian singkat selama 5 menit dari Lahir Baru Fellowship Ministry. Tema kita pada hari ini adalah jadilah pribadi yang penuh dengan kasih dan anugerah. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 10 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apa kesamaan yang dimiliki oleh perempuan Samaria di dalam Yohanes 4, orang lumpuh selama 38 tahun di dalam Yohanes 5, perempuan yang tertangkap berzinah di dalam Yohanes 8, orang yang buta sejak lahir di dalam Yohanes 9, serta Maria di dalam Yohanes 12. Kalau kita melihat dari kacamata manusia, mereka adalah orang-orang yang sudah divonis tidak mempunyai masa depan lagi. Mereka dihakimi berdasarkan masa lalu mereka, kegagalan hidup mereka, kesalahan fatal yang dilakukan mereka, predikat sebagai manusia gagal dan manusia berdosa yang sudah menjadi pandangan umum. Tidak ada satupun yang mensupport mereka. Tidak ada satupun yang mempedulikan kehidupan mereka. Tidak ada satupun yang mengulurkan tangan untuk menopang mereka. Mereka sudah terbiasa hidup dalam penghakiman. Mereka sudah tidak punya masa depan lagi. Sekalipun mereka berusaha untuk berbuat baik, tetap saja pandangan orang pada umumnya tidak akan pernah berubah bagi mereka. Bahkan saudara-saudara seiman mereka tidak ubahnya sama seperti orang Farisi yang penuh dengan vonis dan penghakiman. Dari kacamata Tuhan Yesus, setiap dari mereka tetap memiliki masa depan. Kegagalan hidup mereka di masa lalu ataupun sekarang ini bukanlah suatu vonis bahwa masa depan mereka sudah berakhir. Tuhan Yesus secara khusus datang untuk melayani mereka satu persatu dengan pelayanan yang penuh dengan kasih dari Tuhan Yesus yang hanya ditemukan di dalam kitab Yohanes. Inilah hati Tuhan Yesus yang sebenarnya. Tuhan Yesus bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatan wanita Samaria dan mengubahkan hidupnya menjadi penginjil pertama yang dicatat di dalam Alkitab. Bahkan justru terhadap perempuan Samaria yang hidupnya berantakan ini, Tuhan Yesus memberikan pewahyuan yang luar biasa mengenai penyembah yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kepada orang lumpuh selama 38 tahun di kolam Bethesda, Tuhan Yesus membangkitkan dia kembali dari kelumpuhan dan menawarkan masa depan yang baru. Demikian halnya dengan wanita yang tertangkap berzinah. Justru dia mendapatkan pengampunan penuh dari Tuhan Yesus dan tentunya masa depan yang baru. Mukjizat yang diterima Lazarus adiknya justru memotivasi Maria untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Dia bahkan merendahkan dirinya serendah-rendahnya untuk menghormati Tuhan Yesus. Tidak ada satu orang pun, bahkan termasuk murid-murid Tuhan Yesus, yang menghargai dan mensupportnya. Justru mereka semua mengatakan hal ini adalah pemborosan. Dan bukankah hal ini yang umum terjadi pada saat ini? Buat apa buang-buang waktu untuk melayani mereka yang tidak punya masa depan lagi? Buat apa memperhatikan dan peduli akan kehidupan mereka? Lebih baik kita yang sudah tanda kutip selamat, menjaga kehidupan kita supaya selalu dipandang baik dan terhormat di mata orang lain. Tetapi bagi setiap jiwa yang sudah tidak punya apa-apa lagi, perjumpaan serta lawatan Tuhan Yesus sangat berarti bagi mereka. Mereka ditransformasi Tuhan Yesus. Mereka ditawarkan dan diberikan kehidupan yang baru.
Mereka mengalami arti sebenarnya dari kasih sejati Tuhan Yesus. Tidak ada penghakiman, tidak ada vonis. Tuhan Yesus justru memberikan kehidupan yang baru bagi mereka. Dan bagi mereka itu sudah sangat berarti dan berkelimpahan karena Tuhan Yesus telah melawat dan mengubahkan hidup mereka. Semakin lama kita berjalan dengan Tuhan Yesus, seharusnya kasih itu semakin terpancar keluar. Bukannya penghakiman, bukannya dendam, bukannya iri hati, bukannya membeda-bedakan berdasarkan status atau jabatan ataupun warna ataupun masa lalu mereka. Semakin lama kita berjalan dengan Tuhan Yesus, seharusnya kita semakin dipenuhi dengan anugerah dan kemurahan Tuhan Yesus bagi orang lain. Bagi setiap jiwa yang sudah tidak punya masa depan, anugerah Tuhan Yesus sangat-sangat berarti bagi mereka. Mari, jadilah pribadi yang penuh dengan anugerah. Aplikasikan kebenaran yang indah dari firman ini dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar bisa memahami arti sesungguhnya dari kasih dan hati Tuhan Yesus, dan kita menjadi pribadi yang penuh dengan anugerah, kasih, kemurahan, dan kebaikannya. Amin. Tuhan Yesus selalu mengasihi, menyertai, dan memberkati Anda berlimpah-limpah, serta tidak pernah sedetik pun meninggalkan Anda.